Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 nih teman-teman, yaitu networking pada VMware. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai reset MAC address di VMware. Ada juga NAT adapter, bridge adapter, dan host only adapter. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai reset MAC address pada VMware. Sebelumnya kita sudah belajar ya pada VirtualBox. Nah, jadi ini teman-teman ya, kita kan kemarin sudah membuat instalasi yang Ubuntu server. Setelah itu kita mengklon Ubuntu server dari yang Ubuntu yang atas ini. Setelah itu kita juga sudah mengimport dari Ubuntu server. Jadi kita memiliki 3 virtual mesin yang menggunakan Ubuntu server. Nah, kali ini kita akan melakukan reset MAC address atau atur ulang MAC address. Teman-teman bisa klik aja. Nah, ini ya. Nah, kita pilih yang NAT. Nah, ini kan menunya ada banyak ya, teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang Advanced. Kita klik. Nah, ini kita lihat yang paling bawah nih teman-teman. Ini adalah MAC address dari virtual mesin kita, yaitu yang Ubuntu server. Jadi teman-teman, untuk MAC address pada yang Ubuntu server ini belakangnya 23 ya. Kita akan cek apakah dengan virtual mesin yang lain itu MAC address-nya sama. Sekarang kita cek yang Ubuntu server clone. Kita pilih NAT Advance. Berarti untuk yang Ubuntu server clone itu MAC address-nya belakangnya 13. Yang tadi untuk Ubuntu server itu 23. Kita klik OK. Dan yang terakhir kita akan cek yang Ubuntu server import. Kita pilih NAT. Kita pilih yang Advance. Nah, ini teman-teman. Untuk belakangnya untuk Ubuntu server yang import itu belakangnya 75. Ini berarti MAC address-nya sudah berbeda-beda. Cara atur ulangnya kita tinggal pilih yang generate ya teman-teman. Kita pilih saja misalnya ini. Nih, ini akan otomatis berganti ya MAC address-nya. Nah, itu dia teman-teman cara untuk melakukan reset MAC address. Oke teman-teman, jadi setelah kita belajar mengenai reset MAC address di VMware, setelah ini kita akan belajar mengenai NAT adapter. Nah, jadi teman-teman, untuk networking pada VirtualBox itu kan ada 2 jenis ya teman-teman. Ada NAT dan NAT network. Nah, jadi untuk tipe di VirtualBox ini kita ke NAT-nya dulu teman-teman. Itu kan berarti menghubungkan antara Ghost OS atau virtual mesin kita ke hidden interface. Nah, karena kita menggunakan NAT pada VirtualBox ini kan menyebabkan antara virtual mesin kita tidak dapat berkomunikasi dengan virtual yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk yang NAT network pada VirtualBox itu kan berarti menghubungkan antara Ghost OS kita atau virtual mesin kita dengan switch virtual yang ada pada host OS kita. Nah, karena kita menggunakan NAT network, ini berarti menyebabkan antara virtual mesin 1 ini dan virtual mesin 2 ini dapat berkomunikasi. Tetapi kelemahannya jika menggunakan NAT network itu antara virtual mesin kita dengan host OS itu tidak dapat saling terhubung atau tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, itu kan untuk yang hypervisor VirtualBox ya teman-teman. Nah, untuk hypervisor VMware, karena sekarang kita menggunakan VMware. Nah, di VMware itu tidak ada NAT network nih teman-teman. Jadi hanya ada satu, yaitu yang NAT. Nah, jika di VirtualBox itu kita menggunakan switch virtual, nah pada VMware Workstation ini kita menggunakan VMNet 8. Jadi antara virtual mesin 1 itu dan virtual mesin 2 itu dapat saling berkomunikasi melalui VMNet 8. VMNet 8 ini merupakan default dari VMware itu sendiri. Nah, karena kita menggunakan VMNet 8, antara virtual mesin kita dengan host OS kita
itu dapat saling berkomunikasi. Jadi teman-teman, untuk melihat VMnet 8 itu kita bisa pilih yang ini, misalkan kita pilih yang Ubuntu server dulu ya teman-teman. Terus kita pilih yang network adapter. Nah ini teman-teman, ini kita pilih yang NAT ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Atau bisa untuk melihat VMnet 8 nya itu kita bisa pilih yang edit. Setelah itu kita pilih virtual network editor. Nah ini ya teman-teman, untuk NAT nya ini menggunakan VMnet 8. Ini merupakan default dari VMware Workstation-nya itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di control panel. Nah, jadi teman-teman, ini untuk cara lihatnya di control panel juga ada ya teman-teman. Jadi kita menggunakan yang VMnet 8 ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat nih teman-teman, berapa sih IP dari VMnet 8 itu. Kita pilih details. Nah ini ya teman-teman, 192.168.13.1. Nah jadi teman-teman, karena kita menggunakan NAT pada VMware, itu mengakibatkan antara IP VMnet 8 dengan virtual machine kita itu akan sama. Saya tuliskan dulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. IP-nya itu akan sama karena ini merupakan gabungan dari interface virtual machine dan interface dari default atau laptop kita. Nah, jadi teman-teman, untuk ini kalian bisa login dulu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa cek IP-nya untuk Ubuntu server. Nah, ini dia teman-teman, IP dari Ubuntu server yaitu 192.168.13.134. Nanti kita akan cek juga untuk Ubuntu server clone. Di sini saya sudah login. Sekarang saya juga akan cek dari IP dari Ubuntu server clone. Ini IP-nya 192.168.13.135. Nah, untuk Ubuntu server yang tadi kan 134. Jadi berbeda ya teman-teman. Yang Ubuntu server 134, untuk yang Ubuntu server clone itu 135. Jadi teman-teman, jika teman-teman IP-nya itu sama, teman-teman bisa meremove dulu agar IP antara VM1 dengan VM2 itu berbeda. Di sini saya sudah berbeda ya teman-teman. Saya ingin mencontohkan ketika mendapatkan IP yang sama. Teman-teman bisa meremove IP-nya itu terlebih dahulu, yaitu dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Setelah itu kalian masukkan lagi untuk meminta IP-nya yang baru, yaitu dengan perintah sudo dhclient ens33. Setelah itu kita masukkan kembali perintahnya, yaitu sudo netplan apply. Setelah sudah, kita akan cek IP-nya ya teman-teman. Nah, ini jadi IP-nya berubah menjadi 137 ya belakangnya. Jadi antara VM1 dengan VM2 itu IP-nya sudah berbeda. Sekarang kita akan coba ping ke Google dulu ya teman-teman. Untuk Ubuntu server kita akan coba ping ke Google. Kita masukkan perintah yaitu ping google.com. Nah ini sudah bisa ya teman-teman, Ubuntu server yang satu itu sudah dapat mengeping ke google.com. Sekarang kita akan coba yang Ubuntu server clone. Kita masukkan perintah yang sama yaitu ping google.com. Nah ini juga sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu server clone. Kita masukkan perintah saja yaitu ping. Untuk IP-nya 192.168.13 titik, tadi kan berarti 137. Enter. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman, antara VM1 ke VM2 itu sudah bisa berkomunikasi. Sekarang kita akan coba untuk yang Ubuntu server clone. Kita masukkan perintah yaitu ping
IP-nya 192.168.1.3.4. Oke. Enter. Nah, ini juga bisa. Jadi antara virtual 2 ke virtual 1 itu bisa, dan yang satu kedua itu juga bisa. Nah, jika ingin melakukan ping dari VM kita ke host OS kita itu tidak bisa ya teman-teman, dikarenakan ini ada Defender Firewall yang harus kita nonaktifkan atau turn on kan dulu. Nah, untuk ping dari host OS kita ke virtual machine kita itu pastinya bisa ya teman-teman. Kita bisa langsung saja cek di command prompt. Nah, ini dia teman-teman, kita masukkan perintah saja ping 192.168.13.134 untuk yang Ubuntu server. Nah, ini sudah bisa teman-teman, host OS kita terhubung dengan Ubuntu server. Sekarang kita akan coba yang Ubuntu server clone. Ping 192.168.13.137. Enter. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi, untuk materi tentang NAT pada VMware itu kita sudah berhasil. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya ini kita akan belajar mengenai bridge adapter. Nah, jadi teman-teman, untuk bridge adapter ini kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita atau GhostOS kita itu dapat langsung terhubung dengan WiFi yang kita gunakan. Karena kita menggunakan internet dari WiFi yang kita gunakan, maka IP address pada virtual machine kita itu akan sama dengan WiFi kita. Dan jika laptop yang lainnya itu juga terhubung dengan WiFi yang kita gunakan, otomatis GhostOS kita atau virtual machine kita itu dapat berkomunikasi dengan host OS lain. Untuk membuat network bridge adapter, teman-teman bisa klik kanan. Setelah itu kita pilih yang setting. Nah, teman-teman bisa pilih network adapter. Nah, di sini kan ada bridge ya, teman-teman. Tetapi di situ kita tidak dapat memilih bridge interface WiFi yang kita gunakan atau Ethernet card. Jadi caranya ini kita klik OK dulu. Setelah itu kita pilih edit, pilih virtual network editor. Teman-teman, ini ada ya VMnet kosong yaitu bridge. Untuk ini kan defaultnya automatic. Ini kita pilih yang wireless ya teman-teman, karena saya menggunakannya yang wireless network. Ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa meremove dulu ya teman-teman IP yang sebelumnya sudah terhubung. Sudo dh client -r ENS33. Setelah itu kita bisa merequest kembali dengan perintah sudo dh client ENS33. Kita bisa coba atau cek IP-nya. Nah, jadi teman-teman ini kan sudah sama ya, 192.168.43.97 atau kita ibaratkan X. Di sini kita IP-nya 192.168.43.233 atau X. Jadi untuk bridge network ini kita sudah berhasil. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan untuk video terakhir yaitu mengenai host only adapter. Jadi secara konsep VirtualBox dengan VMware itu untuk host only itu sama ya teman-teman. Jadi menghubungkan GhostOS atau virtual machine kita dengan host OS kita melalui host only adapter. Nah teman-teman, ini bisa dicek dulu untuk kontrol panelnya ya. Kita pilih network and internet, network and sending center, cek adapter setting. Nah, ini kan ada banyak ya teman-teman. Nah, untuk host only network itu kita menggunakan VMnet 1. Nah, untuk VMnet 8 ini khusus untuk NAT pada VMware. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita klik details. Nah, karena
IP dari host OS kita itu 192.168.174.1, maka akan otomatis virtual machine kita juga IP-nya sama dengan host OS kita ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa buka dulu VMware-nya. Teman-teman di sini bisa login ya. Nah, untuk memasukkan atau mengatur host only-nya, teman-teman bisa klik kanan, pilih setting. Nah, nih teman-teman, untuk adapternya, teman-teman bisa pilih yang host only. Kita klik OK. Nah, jika teman-teman bingung dari mana sih dapatnya host only tersebut, teman-teman bisa klik edit, virtual network editor. Nah, nih ya teman-teman. Jadi di sini di Virtual Network Editor itu ada VMnet 0 untuk yang ini untuk bridge, untuk VMnet 1 ini untuk host only, dan untuk VMnet 8 itu khusus untuk NAT. Nah, sekarang kita masukkan perintah untuk menghapus IP sebelumnya, yaitu dengan perintah sudo dhclient min r ens33. Sekarang kita akan meminta IP kembali dengan perintah sudo dhclient ens33. Nah, sekarang kita cek IP address-nya. Nah, ini ya teman-teman, untuk IP-nya berarti 192.168.174.128. Sekarang kita bisa samakan. Ya teman-teman, untuk belakangnya kita anggap saja itu X 192.168.174X. Untuk Ubuntu server ini sudah terhubung dengan host only. Sekarang kita coba untuk yang Ubuntu server clone. Kita setting terlebih dahulu, klik kanan, pilih setting, kita pilih network adapter, lalu kita pilih yang host only. Kita klik OK. Nah, kita di sini masukkan perintah ya untuk meremove IP yang seperti tadi, sudo dhclient min r ens33. Sekarang kita akan meminta kembali IP address-nya dengan perintah sudo dhclient ens33. Nah, setelah itu kita cek IP address-nya. Nah, untuk IP address dari Ubuntu Server Clone itu 192.168.174.129 atau X. Sekarang kita akan menghubungkan host OS kita atau ping dari host OS kita ke virtual machine kita. Teman-teman bisa langsung saja klik command prompt. Ini kita coba ping yang Ubuntu Server dulu ya teman-teman. Kita ketikkan saja ping 192.168.174.128. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, antara host OS kita dengan virtual machine kita ini sudah terhubung. Sekarang kita akan coba ping yang Ubuntu server clone-nya. Kita ketik di sini ping 192.168.174.129. Nah, ini jadi teman-teman, untuk virtual machine kita ini sudah terhubung dengan host OS kita ya teman-teman, baik itu Ubuntu server maupun Ubuntu server clone. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.